warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan teori perilaku konsumen mencakup teori koordinat dan teori ordinal. Halo semua, saya Nanda Elsa Safera. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perilaku konsumen yang mencangkup pendekatan kardinal dan ordinal. Teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen dapat menjelaskan bagaimana seseorang konsumen memilih produk yang diyakini akan memberikan fasilitas atau nilai guna yang tinggi, sehingga mencapai kepuasan yang maksimum dengan dibatasi oleh pendapatan dan harga barang. Dalam memenuhi kebutuhan, kita harus selalu melakukan sebuah pilihan. Ada begitu banyak pilihan yang harus kita lakukan. Apakah kita akan menonton film, atau membaca buku, berolahraga, atau beristirahat membeli pizza, atau membeli sepatu baru untuk mengganti sepatu sekolah yang sudah usang. Nah, kita memang harus selalu melakukan pilihan karena kebutuhan kita tak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia sangat terbatas. Konsep pilihan ini merupakan perilaku mendasar dari seorang konsumen. Konsep dasar perilaku konsumen ini menyatakan bahwa konsumen pada umumnya selalu berusaha mencapai utilitas atau kepuasan. Utilitas ini bisa diartikan sebagai tingkat kepuasan ataupun bisa diartikan sebagai nilai guna. Konsep pilihan ini merupakan perilaku mendasar dari konsumen. Konsep dasar perilaku konsumen ini menyatakan bahwa konsumen pada umumnya selalu berusaha mencapai utilitas yang maksimal dari pemakaian benda yang dikonsumsinya. Utilitas atau nilai guna menjadi ukuran kepuasan yang diterima dari pengguna atau konsumsi barang dan jasa. Kamu misalkan merasa puas dengan semangkuk bubur ayam, merasa terhibur dengan menonton film, dan bangga dengan produk buatan nasional atau dalam negeri. Ataupun ungkapan perasaan yang berkaitan dengan kata-kata puas, terhibur, atau bangga. Semuanya tercangkup dalam kata utilitas karena berkaitan dengan ukuran kepuasan dari penggunaan barang dan jasa. Utilitas sering juga disebut sebagai nilai guna. Jadi, utilitas ini bisa sebagai nilai kepuasan dan bisa juga disebut sebagai nilai guna suatu barang. Nah, ada dua pendekatan dalam teori kepuasan, yaitu yang pertama adalah teori pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Apa yang dimaksud dengan pendekatan kardinal? Jadi, pendekatan kardinal adalah pendekatan yang didasarkan asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari kegiatan mengkonsumsi suatu barang dapat diukur dengan satuan tertentu, seperti uang, jumlah, atau buah. Dengan kata lain, semakin besar jumlah barang yang dikonsumsi, semakin besar pula tingkat kepuasan konsumen. Ada dua konsep yang sering kita gunakan, yaitu marginal utility atau nilai guna marginal adalah penambahan kepuasan yang diperoleh dari tambahan barang yang dikonsumsi. Yang kedua yaitu total utility atau tadi utility kita artikan sebagai nilai guna. Sehingga total utility adalah nilai guna total adalah total kepuasan yang diperoleh dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Dalam pendekatan kardinal ini, kita akan mengenal tentang hukum Gaussian 1. Hukum Gaussian 1 berbunyi, jika pemenuhan kebutuhan akan suatu barang dilakukan secara terus-menerus, rasa nikmatnya mula-mula akan tinggi. Namun, semakin lama kenikmatan tersebut akan semakin menurun sampai akhirnya mencapai titik jenuh atau titik nol. Contohnya, setelah kalian berolahraga, tentu kalian merasa haus. Itu karena membutuhkan air minum. Pada saat kalian minum di gelas pertama dan gelas kedua, mungkin kalian merasa puas dengan tingkat kepuasan atau tingkat nilai guna dari air minum di gelas itu akan semakin tinggi. Kemudian tambah lagi gelas ketiga dan gelas keempat sampai kalian merasa cukup. Ketika kalian merasa cukup, kemudian tambah lagi gelas kelima dan tentu kalian akan merasakan titik jenuh. Gelas kelima dan seterusnya inilah akan menjadi kurang menarik. Ini berbeda pada saat kalian minum di gelas pertama dan gelas kedua. Di gelas kelima ini
Mungkin kalian juga sudah tidak sanggup lagi untuk minum karena sudah merasa kembung. Ini adalah tabel konsumsi. Katakanlah tadi kita ada 7 air minum. Pada gelas pertama, ketika kita minum, nilai guna dari gelas pertama itu katakanlah 10, sehingga adalah penambahan nilai guna marginal dari 0 ke 10, yaitu 10. Kemudian ketika kita minum gelas kedua, nilai gunanya atau nilai kepuasan kita bertambah menjadi 18, sehingga ada penambahan nilai guna dari 10 menjadi 18, maka penambahannya adalah 8. Begitu juga di gelas ketiga. Ketika gelas ketiga kita minum, maka nilai guna totalnya menjadi 23. Ada perubahan nilai guna marginal dari 18 berubah menjadi 23, yaitu ada 5. Juga di gelas keempat, kemudian berubah lagi menjadi 25, sehingga ada penambahan nilai guna total dan terlihat di nilai guna marginalnya ada 2. Dari 23 berubah menjadi 25. Pada saat kita meminum gelas kelima, kita sudah tidak lagi merasakan penambahan nilai guna. Kita sudah tidak lagi merasakan penambahan kepuasan. Artinya nilai guna marginalnya itu 0. Ini adalah titik di mana kita sudah merasa puas, sudah cukup. Ketika dipaksakan lagi minum di gelas ke-6 dan ke-7, maka nilai guna totalnya akan turun. Tingkat kepuasan kita akan turun karena apa? Sudah merasa kembung. Ketika kembung dipaksakan lagi gelas ke-7, maka akan semakin turun lagi, sehingga ini sesuai dengan bunyi hukum Gosen pertama. Jika pemenuhan kebutuhan akan suatu barang dilakukan secara terus-menerus, rasa nikmatnya mula-mula akan tinggi. Yang terlihat tingkat kepuasannya mula-mula ketinggi dari 10 kemudian sampai ke 25. Namun semakin lama kenikmatan tersebut akan semakin turun sampai akhirnya mencapai batas jenuh. Ini adalah grafik tingkat kepuasan atau tingkat nilai guna suatu barang. Pada awalnya rasa nikmatnya akan tinggi, namun semakin lama kenikmatan tersebut akan semakin menurun sampai akhirnya mencapai batas jenuh. Inilah hukum Gosen 1. Saya Siva Azhara Maulinda. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Gosen 2. Hukum Gosen 2. Konsumen akan melakukan konsumsi sedemikian rupa sehingga nilai guna marginal setiap barang dan jasa akan sama. Dalam pendekatan koordinal, Said mempresentasi ini memberikan contoh penerapan hukum Gosen. 1. Jadi, dalam pendekatan koordinal, hukum Gosen 1 juga dikenal sebagai hukum penurunan. Jadi kepuasan marginal menyatakan bahwa kepuasan atau nilai guna suatu barang atau jasa secara terus-menerus akan semakin turun. Nah, dalam contoh ini terlihat 3 barang atau jasa yang dikonsumsi. 1. Makanan 10.000 mungkin memberikan kepuasan awal yang tinggi. 2. Buku catatan harga 3.000 memberikan kepuasan yang lebih rendah dibandingkan makanan. Yang ketiga, minuman itu 7.000 memberikan kepuasan yang lebih rendah dari makanan tetapi lebih tinggi dari buku catatan. Jadi hukum Gosen 1 itu menjelaskan tentang bahwa jika seseorang terus-menerus mengonsumsi makanan, kepuasan dari setiap porsi tambahan akan semakin berkurang. Oleh karena itu, konsumen perlu mendiversifikasi konsumsi mereka ke barang atau jasa lain untuk memaksimalkan kepuasan total. Jadi, itu penjelasan dari hukum Gosen 1. Dalam pendekatan koordinal, seseorang memiliki uang 20.000 dan memutuskan untuk membelanjakannya pada 3 barang: makanan, buku catatan, dan minuman. 1. Hukum Gosen 1 menjelaskan bahwa kepuasan dari setiap unit tambahan suatu barang akan menurun. Jadi setelah makan beberapa porsi itu, kepuasan dari makanan tambah akan berkurang. Seperti kayak kita memakan. Kalau
sepiring itu ada telur 2. Jadi, satu kita makan tinggal 1. Jadi, itu berkurang ya. Yang kedua, konsumen akan membagi uangnya untuk membeli ketiga barang tersebut, mencoba mendapatkan kepuasan maksimal dari setiap barang hingga tingkat kepuasan marginal dari setiap barang per rupiah yang dibelanjakannya sama. Yang ketiga, tujuan akhirnya adalah memaksimalkan kepuasan total dengan mendistribusikan uang secara efisien di antara berbagai pilihan konsumsi. Jadi, hukum Gosen 1 ini kayak menceritakan atau menjelaskan tentang kurangnya beberapa porsi kurang atau kepuasan dari beberapa porsi itu. Dan ada tingkat tingkat kepuasan marginal setiap barang per rupiah yang dibelanjakan sama. Dan ada memaksimalkan kepuasan total. Itu dengan mendistribusikan uang secara efisien di antara berbagai pilihan konsumsi. Hukum Gosen 2. Konsumen akan melakukan konsumsi sedemikian rupa sehingga nilai guna marginal setiap barang dan jasa akan sama. Slide presentasi ini membahas pendekatan kardinal dalam ekonomi, khususnya mengenai hukum Gosen 2. Hukum ini menyatakan bahwa konsumen akan mengatur konsumsinya sedemikian rupa sehingga nilai guna marginal, kepuasan tambahan guna marginal dari setiap barang dan jasa yang dibeli sama untuk setiap unit uang yang dikeluarkan. Dengan kata lain, konsumen berusaha mencapai kepuasan maksimal dengan mengatur pengeluaran mereka agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan tambahan kepuasan yang sama. Saya Kafira Kensa Adia Cahaya Imani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan ordinal. Pendekatan kedua yang digunakan dalam meneliti perilaku konsumen adalah pendekatan ordinal. Nah, pendekatan ini menyatakan bahwa utilitas tidak dapat dihitung, melainkan hanya dapat dibandingkan. Jadi, menurut teori ini, yang berlaku adalah apakah seorang konsumen lebih menyukai kombinasi barang tertentu daripada kombinasi barang lain. Dengan kata lain, pendekatan ini lebih memberikan penekanan pada preferensi dengan membuat peringkat atau urutan-urutan kombinasi barang yang dikonsumsi. Pendekatan ordinal ini dapat dianalisis dengan menggunakan kurva indiferensi. Kurva indiferensi adalah kurva yang menunjukkan berbagai titik kombinasi dua barang yang memberikan kepuasan yang sama. Contohnya, diketahui Pak Arif memiliki sejumlah uang. Berikut kombinasi barang yang mungkin dibeli oleh Pak Arif. Kombinasi A. Dengan sejumlah uang yang dimiliki Pak Arif, dia bisa membeli gelas 20 dan panci 4. Kombinasi B. Dengan sejumlah uang yang dimiliki Pak Arif, jika gelasnya dikurangi 10, dia akan mendapat 8 panci. Begitu juga seterusnya. Saya Abimanyu Rostobumi akan menyebutkan ciri-ciri kurva indiferen. 1. Turun dari kiri ke atas ke kanan bawah. 2. Cembung ke arah titik 0. 3. Kurva indiferensi tidak saling berpotongan. 4. Jika kombinasi konsumsi suatu barang semakin banyak, kepuasan yang diperoleh pun akan semakin tinggi.